Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Palma. Di sini langsung saja. Nomor 1 yaitu membuat pohon industri dari tanaman A. Pinang. Mulai dari biji pinang. Biji pinang itu dapat diolah menjadi minyak atsiri. Minyak atsiri itu berguna untuk kosmetik dan parfum. Kemudian menjadi pewarna alami. Pewarna alami berupa berwarna merah dan coklat. Terus ada tanin untuk menyamakan kulit serta sebagai pengawet. Terus ada sebagai pangan. Biji pinang itu bisa sebagai kunyahan sirih serta bahan tambahan makanan atau minuman tradisional. Kemudian ada bagian pelepah pinang. Pelepah pinang digunakan dapat dijadikan piring atau mangkok ramah lingkungan, kerajinan tangan, serta media tanam. Kemudian ada kulit buah pinang. Kulit buah pinang itu bisa dijadikan pupuk organik, bahan bakar biomasa, serta potensi sebagai bahan serat. Kemudian bagian batang pinang itu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, serta menjadi kayu bakar. Kemudian bagian daun pinang itu dijadikan pembungkus makanan tradisional. Kemudian B. Tanaman nipah. Nipah itu terdapat bagian nira nipah. Nira nipah bisa dijadikan gula nipah, cuka nipah, alkohol, sirup nipah, serta minuman fermentasi tradisional. Kemudian bagian daun nipah dijadikan atap tradisional, anyaman, bahan bakar, serta pembungkus makanan tradisional. Kemudian bagian batangnya berpotensi sebagai bahan bangunan ringan serta bahan bakar. Kemudian bagian buah nipah itu dapat dijadikan daging buah muda sebagai kolak dan manisan. Kemudian biji dari nipah bisa dijadikan minyak nabati. Kemudian tanaman jernang. Jernang itu bisa dijadikan resin jernang sebagai pewarna alami, berwarna merah tua untuk vernis, cat kosmetik, dan kerajinan, serta obat tradisional sebagai antiseptik, antiinflamasi, serta penghenti pendarahan. Kemudian bisa dijadikan bahan baku industri sebagai kosmetik, fumigasi, dan wewangian. Kemudian ada makanan dan minuman yang mana berfungsi sebagai pewarna alami pada beberapa produk tradisional. Kemudian lanjut ke nomor 2. Apa komponen senyawa bahan penting yang terdapat pada masing-masing dalam biji pinang, kulit pinang, dan pelepah pinang, dan adanya komponen bahan-bahan tersebut yang menjadikannya dapat diaplikasikan menjadi produk apa? Pertama, bagian biji pinang. Biji pinang itu mengandung senyawa alkaloid yang berupa arekolin, arekaidin, guvakolin, tanin, lemak, polifenol, dan senyawa serat. Nah, senyawa tersebut dapat diaplikasikan pada produk arekolin, industri farmasi seperti obat cacing, stimulasi ringan, serta penelitian medis. Kemudian ada senyawa tanin penyamakan kulit, kemudian pewarna alami sebagai obat tradisional, serta sebagai pengawet. Kemudian pewarna yang berasal dari polifenol berfungsi sebagai pewarna tekstil, pewarna makanan yang tradisional. Kemudian ada serat. Serat itu bisa digunakan sebagai pakan ternak, kemudian pupuk organik. Kemudian ada bagian keseluruhan biji dapat sebagai digunakan bahan kunyahan tradisional. Sirih, bahan baku permen atau minuman yang tradisional. Kemudian bagian kulit pinang. Bagian kulit pinang itu mengandung senyawa serat selulasa, hemiselulosa, lignin, tanin yang berjumlah kecil. Kemudian aplikasi produknya dapat digunakan sebagai tali, karung, sikat, bahan kerajinan, media tanam, serta ada senyawa lignin dan selulasa digunakan sebagai bahan bakar biomasa, biobriket, bahan baku papan partikel atau komposit. Kemudian sebagai pupuk organik digunakan setelah pengomposan. Kemudian ada bagian pelepah pinang pelepah pinang mempunyai senyawa serat selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pengaplikasiannya digunakan pada serat dan struktur sebagai pembuatan piring, mangkok, wadah makanan ramah lingkungan, serta kerajinan tangan dan bahan bangunan yang ringan. Kemudian lanjut ke nomor 3. Membuat diagram alir proses pembuatan piring pelepah pinang. Nah, diagram alir proses pembuatan piring pelepah pinang sebagai berikut. Dimulai dari pengumpulan pelepah pinang yang
gugur alami ataupun dapat dipanen. Kemudian pelepah itu dibersihkan dari kotoran tanah atau serangga. Kemudian dilakukan sortasi dan pemilihan, yaitu memilih yang utuh, tidak rusak parah, dan memiliki ukuran yang sesuai. Kemudian dilakukan perendaman untuk melunakkan dan memudahkan pencetakan serta membantu menghilangkan getah atau kotoran. Kemudian dilakukan pengeringan awal opsional jika direndam serta dikeringkan sebagian hingga kelembapan yang optimal untuk pencetakan. Kemudian dilakukan pemotongan untuk menyesuaikan ukuran cetakan piring yang diinginkan. Kemudian dilakukan pencetakan panas, dilakukan dengan hot pressing. Nah, itu diletakkan di atas cetakan mold yang dipanaskan. Tekanan dan panas itu diterapkan untuk membentuk pelepah menjadi bentuk piring yang diinginkan dan mengeringkannya secara sempurna. Kemudian setelah itu dilakukan pemotongan tepinya untuk dirapikan serta mendapatkan bentuk yang rapi dan halus. Kemudian dilakukan finishing untuk mengamplas halus tepi serta pelapisan tipis dengan bahan food grade karena tujuannya ramah lingkungan. Kemudian pengemasan. Nah, tahap akhir itu yaitu pengemasan, piring siap dikemas untuk distribusi. Nomor 4, apa parameter mutu yang menentukan kualitas biji pinang? Jelaskan. Parameter mutu yang menentukan kualitas biji pinang itu antara lain itu ada 1, tingkat kekeringan atau kadar air, yang mana biji pinang itu harus kering sempurna untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat merusak kualitas dan kandungan aktif dari biji pinang, yaitu alkaloid. Kadar air yang tinggi juga meningkatkan resiko kerusakan selama penyimpanan dan pengirimannya. Kadar air itu mempunyai kandungan sebesar 10-12%. Kemudian ada ukuran dan keseragaman. Nah, ukuran biji itu harus seragam dan besar, seringkali menjadi indikator kematangan dan kandungan aktif yang lebih baik. Standar dari ukuran itu penting untuk tujuan komersil. Kemudian ada mutu warna. Mutu warna itu berkualitas baik, biasanya memiliki warna coklat tua yang khas dan merata. Kemudian ada mutu bebas hama dan penyakit. Itu tidak boleh menunjukkan tanda-tanda serangan serangga seperti jamur atau penyakit lain yang dapat menurunkan kualitas dan membuat tidak layak konsumsi atau gunakan. Terus ada mutu integritas fisik, itu biji itu harus utuh, tidak pecah, retak, dan hancur. Kemudian ada mutu kandungan alkaloid, yaitu senyawa arekolin yang mana bertujuan untuk medis atau industri tertentu. Kandungan arekolin adalah parameter kualitas yang sangat penting. Konsentrasi alkaloid yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik dan efek yang lebih kuat. Nah, kemudian ada mutu bau dan rasa. Biji pinang itu yang baik memiliki bau dan rasa yang khas, bau apek, asam, dan tidak biasa menunjukkan kerusakan atau kontaminasi. Kemudian ada mutu bebas kontaminan, itu harus bebas dari benda asing seperti kerikil, tanah, serpihan kayu, atau residu pestisida. Kemudian lanjut ke nomor 5, bagaimana cara panen nira dari tanaman nipah dan buat diagram alir pembuatan gula nipah. Nah, cara pemanenan nipah dari tanaman nipah itu sebagai berikut. Pertama, dilakukan pemilihan tangkai bunga atau buah. Nah, ini memilih tandan bunga atau buah yang sudah tua tapi belum sepenuhnya matang atau mekar. Kemudian dilakukan pemukulan atau memarikan, yaitu tapping atau bruising. Tandan buah itu dipukuli atau dimemarkan secara berulang dan perlahan dengan alat tumpul seperti batang kayu selama beberapa hari atau minggu. Nah, tujuannya untuk merangsang aliran getah nira dan memecah sel-sel yang menghambat alirannya. Kemudian tahap selanjutnya 3, pemotongan ujung tandan. Pemotongan ini dilakukan secara miring. Potongan itu harus bersih dan tajam. Kemudian langkah selanjutnya 4, penampungan nira. Nira itu ditampung dengan wadah penampung seperti bambu yang dipotong, jerigen, atau ember plastik. Untuk menampung tetesan nira, wadah itu harus bersih dan tertutup untuk mencegah kontaminasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah penggantian potongan dan wadah. Setiap 1 atau 2 hari dilakukan potongan ujung tandan yang perlu diperbarui. Nah, untuk menjaga aliran nira tetap lancar dan mencegah pembentukan lapisan kering yang menghambat tetesan. Wadah penampung ini juga dikosongkan
dikosongkan dan dibersihkan secara teratur untuk menjaga kualitas nira dan mencegah fermentasi dini. Kemudian ada pengumpulan nira. Nira itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke tempat pengolahan. Diagram alir pembuatan gula nipah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan nira nipah, kemudian dilakukan penyaringan, setelah itu dilakukan pemasakan atau penguapan, kemudian dilanjutkan pengadukan lanjutan yaitu kristalisasi agar saat nira semakin kental dan mencapai titik didih yang lebih tinggi. Pengadukan itu terus dilakukan hingga nira berubah menjadi adonan kental yang mulai mengkristal. Setelah pengkristalan dilakukan pencetakan gula. Adonan yang masih panas dan kental dituang dalam cetakan. Kemudian tahap selanjutnya didinginkan dan proses pengerasan. Dibiarkan dingin dan mengeras di dalam cetakan hingga membentuk blok atau cetakan gula merah yang padat. Kemudian dilakukan pengemasan. Gula nipah itu yang sudah mengeras dikeluarkan dari cetakan dan siap dikemas. Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 6, bagaimana karakteristik resin jernang? Resin jernang itu juga dikenal sebagai dragon's blood, darah naga. Adalah resin merah tua yang berasal dari beberapa spesies palem rotan, terutama genus Demonorops dan juga pohon Dracaena cinnamomari. Karakteristik utamanya ada warna. Karakteristik pertama itu berwarna merah tua hingga merah maupun gelap. Kemudian ada bentuk fisik, ditemukan dalam bentuk bongkahan, butiran, atau bubuk yang mengkilap. Kemudian ada kelarutan. Resin jernang itu tidak larut dalam air, tapi larut dalam alkohol, eter, dan beberapa pelarut organik lainnya. Nah, kemudian ada bau. Bau dari resin jernang itu memiliki bau aromatik yang khas, kadang digambarkan sebagai manis, balsamik, atau sedikit pedas. Kemudian komposisi utama dari resin jernang ini terdiri dari berbagai senyawa, terutama resinol, resin, dan pigmen merah. Kemudian ada sifat termal, yaitu bisa melunak saat dipanaskan dan menjadi lengket. Kemudian sifat farmakologis dikenal memiliki sifat antiseptik, antiinflamasi, dan hemostatik. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah kerapuhan. Dalam bentuk padat, resin jernang juga cukup rapuh dan mudah pecah menjadi serpihan atau bubuk. Nah, kegunaan dari resin jernang itu sebagai pewarna, obat tradisional, serta kosmetik dan pewangian atau dupa. Kemudian masuk ke nomor 7. Jelaskan tahap-tahap proses pembuatan jernang dengan cara masyarakat. Masyarakat biasanya melakukan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Pertama, dilakukan pengumpulan buah jernang. Masyarakat itu mencari pohon jernang di hutan yang memiliki buah-buah kecil berwarna merah yang sudah matang. Resin jernang melapisi bagian luar buah. Nah, buah-buah ini dipanen secara hati-hati agar tidak merusak pohon. Kemudian dilakukan pemurnian resin. Pemurnian resin ini dilakukan secara ekstraksi atau pemisahan. Pemurnian ini merupakan tahap paling krusial dan bervariasi. Kemudian ada metode dari pemurnian resin, yaitu metode penggesekan atau pengayakan kering, yang mana buah jernang itu dikumpulkan dan digesekkan. Kemudian ada metode pengayakan dengan air dingin. Air dingin itu membantu pemisahan resin dan buah, namun metode kering lebih umum untuk menjaga kualitas dari resin jernang. Kemudian ada metode penggilingan. Buah dari jernang itu digiling secara manual dengan lesung atau alat sederhana untuk membantu melepaskan resin. Kemudian ada tahap selanjutnya, pengumpulan serbuk jernang. Serbuk jernang itu yang sudah rontok dari proses penggesekan dikumpulkan dengan hati-hati. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembersihan awal. Serbuk jernang yang terkumpul seringkali masih bercampur dengan kotoran seperti sisa-sisa buah, kulit, atau pasir. Masyarakat itu mencoba membersihkannya dengan cara diayak menggunakan ayakan yang lebih halus. Kemudian tahap selanjutnya ada peleburan. Peleburan itu yang mana serbuk jernang yang sudah relatif bersih dipanaskan dan perlahan di atas api kecil. Ketika meleleh menjadi kental, adonan jernang kemudian dicetak dan di dalam cetakan. Nah, setelah itu dilakukan proses pendinginan dan pengeringan. Jernang yang sudah dicetak dibiarkan dingin dan mengeras hingga siap untuk disimpan atau dipasarkan. Kemudian nomor 8, pertanyaan selanjutnya nomor 8, jelaskan parameter mutu yang menentukan kualitas jernang. Parameter mutu dari kualitas jernang itu ada 1, warna.
Warna jernang berkualitas tinggi memiliki warna merah tua hingga merah marun gelap yang konsisten dan cerah. Warna yang pudar, coklat, kekuningan itu berkualitas rendah. Nah, kemudian mutu dari kemurnian atau bebas kontaminan. Jernang itu harus bebas dari kotoran fisik seperti pasir, debu, sisa kulit buah, daun atau serangga. Kemudian kontaminan itu mengurangi nilai jual dan efektivitas dari jernang. Kemudian ada mutu kandungan resin dan ekstrak. Kualitas jernang seringkali diukur dari persentase kandungan resin aktif di dalamnya. Resin yang lebih murni dan padat menunjukkan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian ada mutu pelarutan. Jernang yang berkualitas baik itu harus larut sempurna dalam pelarut yang relevan, yaitu alkohol dan ether, tanpa meninggalkan residu yang signifikan. Kemudian ada mutu bau. Jernang yang baik itu memiliki bau aromatik yang khas dan manis saat dipanaskan. Bau apek dan asam atau tidak biasa ini menjadi tanda kerusakan atau kualitas yang rendah. Kemudian ada kandungan senyawa aktif seperti dracorubin serta dracoherbin. Nah, untuk aplikasi farmasi atau kosmetik, kandungan ini serta kandungan senyawa fenolik lainnya sangat penting sebagai menunjukkan potensi efek yang lebih kuat. Ini diperlukan untuk analisis kimia seperti analisis HPLC. Kemudian ada kadar air dari resin jernang itu penting untuk menjaga pertumbuhan jamur dan bakteri. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan degradasi. Kemudian ada mutu dari bentuk dan konsistensi dari jernang. Jernang yang berkualitas baik itu seringkali bentuk dan konsistensi dari jernang itu yang baik seringkali padat, rapuh saat dingin dan meleleh menjadi getah kental saat dipanaskan. Bentuk yang tidak biasa atau tekstur yang terlalu lunak itu menunjukkan kualitas yang sangat rendah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Faris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.